Saya sementara ada di Den Haag. Mau ini sekali berbincang-bincang dengan Nyonya Kori Ap. Ya, Selamat sore, Kakak Kori. selamat sore, Yana. Kakak, nanti beberapa hari ke depan ini kita akan merayakan Hari Perempuan Sedunia. Kira-kira ini mau berbincang-bincang dengan kakak mengenai Hari Perempuan Sedunia. Kita orang Papua juga mengambil bagian di situ. Oleh sebab itu kakak mungkin bisa cerita sedikit tentang menurut kakak bagaimana tanggapannya tentang bagaimana sampai kita merayakan Hari Perempuan Sedunia menurut kakak. Saya pikir untuk kami perempuan Papua di Belanda dan juga untuk para perempuan Papua di tanah air dan semua wanita perempuan Papua di mana saja berada. Saya pikir Hari Wanita Sedunia ini kami ambil contoh dari semua pelopor wanita yang terdahulu di Amerika dan contoh mereka yang berjuang berdiri untuk membela hak mereka yang sekarang kami tiap tahun peringati. Saya pikir itu satu cara yang kami akan belajar dari situ. Apalagi sekarang situasi di Papua. Terlalu bagus sekali ya. Terus menurut kakak situasi sekarang yang sedang hangat di Papua tentang kejadian-kejadian yang terjadi, tentang yang kami dengar banyak kejadian tentang perempuan, mama-mama yang diperkosa, anak-anak yang dibunuh oleh militer Indonesia, dan banyak kejadian yang terjadi. Menurut Nyonya Kori Ap, kira-kira Hari Internasional Sedunia ini khusus buat perempuan, apa yang kita orang bisa bawakan itu untuk menyampaikan kita orang punya perasaan, menyampaikan Nyonya Ap punya perasaan, menyampaikan orang Papua yang sementara ditindas, perempuan-perempuan Papua khususnya. Apakah dengan cara ini kita orang bisa bawakan kita punya persoalan ini juga untuk didengar? Bisa juga, tetapi untuk kesempatan ini saya pikir untuk perempuan Papua yang saya lihat melalui berita media, saya lihat dan saya baca, dan saya pikir lewat kesempatan ini juga sebelum saya bicara soal keadaan Papua sekarang ini, penderitaan apa yang sekarang ini, tapi saya ingin berikan satu botsat, satu nasihat untuk semua para wanita di Papua dan di Belanda atau di mana saja. Saya pikir untuk ibu-ibu yang punya anak, ibu-ibu yang punya anak, saya pikir tanggung jawab ibu dan bapak di dalam hal ini untuk mendidik dan membesarkan anak-anak, harus didik mereka di dalam iman, harus didik mereka di dalam percaya akan Tuhan. Sebab saya pikir kalau anak-anak itu tumbuh dalam satu keluarga dengan percaya pada Tuhan, beriman yang kuat, dia akan menjaga dia punya diri, dia akan jaga dia punya tubuh, dia akan mengasihi dia punya tubuh sehingga dia tidak pakai salah dia punya tubuh. Terutama untuk mama-mama di Papua dan di mana saja, pendidikan Alkitab itu penting sekali. Kalau orang-orang Papua percaya dan mereka akan berdiri teguh, mereka akan belajar sungguh-sungguh, tolong orang tua sungguh-sungguh, dan menjaga diri juga baik sekali, supaya kalau mereka sebentar mendapat pasangan, mereka akan pilih pasangan yang baik. Mereka akan siap diri untuk jadi ibu yang baik. Ya, memang saya ingin tanya hal-hal banyak karena menyangkut perempuan khusus untuk perempuan. Mengapa sampai ada
ada hari khusus untuk perempuan-perempuan sedunia. Berarti dari tadi kakak nyonya bilang, melihat tentang harga diri dari seorang perempuan, harus dididik dalam keluarga dan lain-lain seperti tadi kakak sudah bilang. Tapi macam banyak hal dari negara-negara seperti negara terjajah, kita juga masih dijajah. Dan banyak sekali kejadian yang kita lihat lewat internet, khususnya soal Papua, khusus untuk tanah Papua. Kita lihat bahwa anak-anak orang tua dibunuh, banyak terlantar. Dan yang tadi saya tanya buat kakak itu, kira-kira apa yang kita orang juga mau buat untuk memperingati hari perempuan sedunia ini? Menurut kakak, apa yang nanti kita orang juga mau bawakan? Kita membawakan, tadi kakak bilang ke dalam mengenai keluarga, anak-anak harus jaga orang punya ini. Tapi kita lihat kita punya situasi di tanah air. Kita datang keluar sini, kita bisa lihat situasi di sini lain. Kita memperingati hari bebas-bebas, tapi di tanah air kita lihat banyak kejadian seperti perempuan-perempuan diperkosa dan lain-lain. Kira-kira menurut kakak apa yang kita orang juga mesti menyampaikan hal, kamu jangan diam, kita juga perempuan-perempuan di sana juga toh menderita. Orang bilang di sana ada baik buat orang yang punya uang, tapi masih banyak lagi yang masih menderita dalam arti kehilangan orang tua, anak-anak jadi piatu, dan ya banyak kejadian yang terjadi di sana. Nah, saya pikir yang sekarang terjadi di dunia, yang bikin sampai kami sendiri lari dari tanah air. Kami juga pernah jadi pengungsi di tanah Papua, di perbatasan Papua Nugini. Kami lebih menderita sebenarnya. Ya. Kami sama sekali tidak bisa bergerak bebas, bikin rumah bebas di hutan. Kami tidak bisa belanja karena kami sama sekali tidak ada uang. Tapi satu hal yang kami bisa alami waktu itu, kami tekun di dalam doa. Dan ini jadi saya sangat mengerti ibu-ibu yang sekarang mengungsi di sepanjang perbatasan. Di Merauke, pengungsian di Sorong, di Nabire, atau di bagian Japura, bagian perbatasan. Saya sangat mengerti pengungsian seperti itu. Tapi satu hal yang saya hanya mau bisa sampaikan buat ibu-ibu di sana, ibu-ibu yang di kota, ibu-ibu yang bebas, jangan lupa mereka yang di pengungsian. Berusahalah apa yang ada di situ untuk menolong mereka di hutan. Harus berdiri untuk menyatakan sikap. Kami tentu di luar negeri tidak akan lupa, kami akan perhatikan itu. Cuma satu hal lagi yang saya tekankan di sini, itu berdiri dan bersuara itu juga terjadi harus mulai dalam keluarga. Kalau bapak dengan ibu punya visi untuk masa depan Papua, anak-anak itu juga harus disiapkan ke situ belajar dan bekerja. Berarti yang saya dengar dari sini, secara pribadi saya lihat Nyonya Kori, kakak Kori Api ini perempuan yang kuat. Karena apa? Kalau melihat kembali tadi kami tidak singgung tentang, saya tadi ada bilang kakak Kori Ap, istri dari kakak almarhum Arnold Ap. Berarti mempunyai pengalaman selama kejadian pembunuhan dari kakak Arnold Ap itu. Kakak termasuk perempuan yang kuat dalam tadi kakak ada singgung dalam doa dan apa.
kakak termasuk dari kalau saya hitung 1984 sampai dengan saat ini sendiri membesarkan anak-anak. Dengan bagaimana sampai kakak bisa jalani hidup ini sampai saat ini? Kakak punya energi atau kakak punya kekuatan batin yang begitu kuat. Barangkali mungkin kakak bisa ceritakan hal ini di saat kita memperingati Hari Perempuan Sedunia ini, supaya memberikan motivasi, inspirasi juga buat perempuan-perempuan yang ada di perempuan-perempuan Papua yang ada di tanah air, dan suami-suami juga kejadian pembunuhan seperti kakak. Ya. Apa yang saya alami tidak akan sama dengan apa yang ibu-ibu di perempuan Papua alami. Ya. Tapi satu hal yang saya bisa doorhaven, kasih lanjut, ya. Bahwa Arnold, saya cinta dia, saya bertemu dia, saya berkenalan dengan dia di dalam penjara. Kami dua berkenalan dibatasi oleh pagar-pagar di penjara. Terlalu besi. Saya jadi suster, jadi bidan di Sentani. Saya pergi ke Ifar Gunung untuk saya besok Arnold, dan saya lihat dia di situ. Nah, dia mungkin mulai cinta, mau punya hati untuk saya, tapi tidak kelihatan. Nanti sesudah dia keluar dari penjara, baru dia datang tanya saya, "Aku mau jadi saya punya partner kah?" Dan saya bergumul. Dan ini saya juga mau sampaikan untuk perempuan Papua, bahwa saya cari suami saya tidak gampang. Ya. Saya mencintai suami saya di antara terali besi. Nah, kemudian saya besok dia terakhir juga di antara terali besi. Dan ya Yohana sendiri lihat toh, kami besok hari terakhir, dan itu kejadian yang sulit, saat yang sulit, saat yang saya ambil keputusan, saya harus tinggalkan saya punya tugas sebagai bidan, saya harus patuh, saya harus setia sebagai istri untuk ikut suami. Dan di antara terali besi kami berpisah dengan hanya air mata. Kami tidak bicara. Nah, dan malam itu kami lari, Yohana juga ada sama-sama dengan kami dalam perahu. Dan perjalanan di Papua Nigu ini, kami tinggal di hutan di bawah pohon-pohon. Tidak ada makanan, kami tak ada hujan. Ya. Kami menderita sama seperti ibu-ibu pengungsi sekarang ini. Ya. Kami lari dan pakaian juga di badan. Tidak makanan, tidak ada uang di tangan. Baru saya, suami ada di penjara, saya harus kasih tinggal. Untuk bangsa Papua, saya harus lari dengan anak-anak. Betul. Saya punya orang tua yang percaya dan didik saya dalam firman Tuhan. Dan saya pilih Arnold juga, saya bergumul untuk pilih Arnold sebagai suami saya. Oleh karena itu, saya menderita, saya harus tanggung jawab. Sampai di Belanda, besarkan 4 anak sendiri di luar negeri, anak laki-laki, anak-anak biak yang kepala batu. Tapi saya bisa. Kepala batu dalam arti itu ketong orang biak itu dong bilang kepala batu itu dia punya kata itu mambri. Oh, begitu. Ya, jadi begitu. Jadi kakak ini cinta pertama di terali besi, perpisahan juga di terali besi. Ya, perjalanan cinta yang punya arti yang besar. Jadi kakak punya perjalanan hidup sebagai perempuan Papua, bahasa Belanda bilang nitsoma. Tidak begitu saja, sebab ada punya arti bagi ketong punya perjuangan Papua. Dari segi itu saya lihat bahwa kakak adalah perempuan yang pertama di umur yang muda bisa menahan diri dalam arti dalam situasi
suami dibunuh ya. Minta maaf kakak, saya sampaikan begitu. Walaupun sudah berlalu, tetapi masih tetap ada di dalam hati kakak dan hati orang Papua. Tapi yang saya lihat kakak masih kuat, masih tetap berdiri terus. Dengan waktu itu anak-anak masih kecil semua. Kakak harus berjuang untuk membesarkan mereka dengan situasi yang turun naik, dalam arti problem turun naik. Tapi dengan iman yang tadi kakak bilang, kakak percaya, kakak dididik dalam orang tua juga untuk membesarkan, tetap percaya pada Tuhan, sehingga kakak bisa ada sampai sekarang. Itu untuk saya rasa bangga sekali, dan saya pikir juga buat yang ikut mendengar kami dua punya omong-omong atau pembicaraan kami, mungkin ya bisa menjadi kekuatan, dorongan buat ibu-ibu yang lain ya. Seperti kakak tadi bilang sendiri, di hutan, kami pernah tinggal di hutan tanpa lampu yang ada menyala, lampu listrik. Tidak pernah. Nah, mungkin satu hal lagi saya bisa tambah. Jangan ya ibu-ibu di Papua, mama di Papua pikir kami di Eropa jadi kami hidup lux. Betul. Kami dapat ya jaminan sosial. Tetapi yang ada dalam kami punya diri itu masih berdiri untuk berjuang. Dan saya sendiri tadi Yohana bilang membesarkan 4 anak. Di negeri Belanda, saya diminta untuk cari Ford untuk saya punya anak laki-laki, anak-anak. Saya bilang saya tidak perlu Ford itu apa itu ya. Ada orang kedua yang bisa ikut juga bertanggung jawab atas anak-anak, sebab pada saat itu anak-anak masih kecil. Ya. Saya katakan untuk mereka bahwa saya tidak perlu Ford. Tuhan adalah saya punya Ford. Tuhan kasih saya keberanian untuk membimbing anak-anak saya. Tuhan memberikan saya perasaan cinta. Dan Tuhan kasih saya kekuatan. Saya pikir itu saja tuh. Kalau kita percaya untuk Tuhan, Tuhan akan memberikan kami pertolongan dari mana saja, saya pikir. Kami tidak kekurangan. Kadang-kadang memang sudah sulit karena uang tidak cukup. Tapi kakak waktu datang dari tempat pengungsian waktu itu sampai di Belanda sini, ada bekerja berapa tahun? Oh ya. Ada kerja, jadi itu juga sampai dengan terakhir pensiun. Ya kan? Mungkin bisa kasih tahu bagaimana sampai bisa datang terus diterima lagi kerja sesuai dengan pekerjaan yang pernah didapat di tanah air. Oh ya, satu kali saya dapat besok dari saya punya kolega, Suster Brehe Volkes. Beliau datang besok saya dan dia lihat saya makan terus, minum, sambil cerita saya snoop terlalu banyak. Dia bilang, je bent hek, je wordt hek. Je moet snel werk zoeken. Dia bilang, anak perempuan, nanti kau jadi gila. Kau mesti cepat cari kerja. Dan kebetulan hari itu juga ada satu tamu dari gereja untuk kunjungi kami dalam WEC. Dan perempuan itu yang tolong saya. Dia tanya saya punya teman itu berhasil pulang. Dia bilang, kau mau kerja di mana? Saya ingin kerja di bagian kesehatan. Pekerjaan lain saya tidak ada pengalaman, tapi bagian kesehatan saya senang. Nah 2 minggu kemudian saya bisa kerja di rumah orang tua. Hari pertama saya pakai baju putih, dia yes. Kenangkan kembali ya. Kenangkan kembali itu. Dan di situ saya pikir, saya punya orang tua jauh. Di sini saya tolong orang tua jadi saya tolong mereka dengan penuh kasih sayang. Ya, itu pengalaman yang bagus, yang saya lihat juga dari kakak masih tetap bersemangat sampai
detik yang sekarang saya ada datang dulu, ada minum teh, makan Oke, cookies. kami boleh minum. Jadi ya, di samping itu juga beberapa bulan yang lalu ini kita masih berbincang-bincang ke dalam ya, dalam rangka hari Wanita sedunia. wanita sedunia ini. Jadi apa yang kakak buat dalam aktivitas ini? Berapa bulan yang lalu kakak Nyonya ada dirikan satu aktivitas yang bagus sekali untuk perempuan itu. Mungkin bisa menjelaskan sedikit. Saya memang ada duduk di dalam, tapi saya mau dengar langsung dari kakak. Ya, kebetulan saya baru pindah rumah. Ya. Baru saya dapat 2 kamar tidur. Terus saya pikir satu kamar tidur saya pakai untuk tidur, dan satu kamar tamu dan kamar yang ekstra itu saya lebih baik pakai untuk hobi kami. Ya. Dan anak-anak saya tidak setuju. Mama, kami tidak ada uang, baru bagaimana mama mau bikin lagi hobi klub? Saya bilang no end. Ya. Saya sudah umur 75 tahun, terus saya tidak bisa tinggal diam. Ya. Terus, Kuat. jadi 75 tahun saya bikin satu kelompok jahit hobi klub. Jadi kami bisa start dengan menjahit, kami bisa melukis, kami bisa sport, kami bisa bakar roti. Di dalam kamar kecil ini, rumah kecil ini, kami mau coba kami punya hobi. Terus saya pikir mama di Papua juga bisa bikin hobi klub seperti kami. Itu ada satu mesin jahit, bisa kumpul untuk belajar menjahit atau belajar membuat tanah liat. Saya pikir di Papua, di Jayapura, di Sentani sudah ada itu. Iya, tanah-tanah gampang di sana. Tanah liat gampang, bisa bikin pot bunga, bisa bikin tempat lilin, ya untuk di kebun sendiri juga. Iya. Itu inisiatif bagus yang bisa buat untuk mengisi waktu. Kelompok ini baru tahun lalu dibentuk. Ada rencana lagi tahun depan kah untuk mungkin mau pamerkan sesuatu? Ada rencana ke depan nanti bagaimana? Belum tahu rencana ke depan bagaimana. Apalagi saya punya latar belakang itu bidan. Oh ya. Dan bagian kesehatan saya punya pengalaman, tapi menjahit sama sekali tidak bisa. Jadi sedikit bertolak belakang begini. Bayang. Bidang kesehatan dengan menjahit. Menjahit itu Iya. hampir sama dengan kalau orang mungkin ini bisa operasi kan, tapi kami coba saja. Mungkin nanti di waktu datang kami bisa mendapat kesempatan, mungkin ada dapat teman untuk bisa bimbing kami untuk pengalaman yang berikut. Ya, terlalu bagus kakak punya pengalaman mau bagikan kepada orang lain. Tapi kakak waktu saya kembali lagi ke kakak punya pekerjaan sebagai bidang di Papua. Itu berapa lama itu kakak bertugas, terus kemudian 84 harus tinggalkan pekerjaan, tinggalkan gaji, tinggalkan rumah, tinggalkan apa yang menjadi kebagusan di dalam diri karena mengikut atau memutuskan untuk memperjuangkan perjuangan Papua. Betul, memang di sini setelah di Belanda setelah di Belanda saya betul sedih karena saya harus tinggal saya punya pekerjaan yang sangat bagus. Saya kenal ibu-ibu di kampung-kampung dan saya mengenal mereka secara pribadi, keluarga yang miskin, keluarga yang tidak mampu. Kadang-kadang saya tidak berani tagih uang. Tapi sebagai istri, saya harus patuh untuk suami. Apa yang suami katakan untuk saya, berangkat, bawa anak-anak ini ke tempat yang aman. Anak-anak tanya, Mama kami mau ke mana? Saya kasih tahu untuk Arnold. Anak-anak tanya, kami mesti ke mana? Arnold bilang,
nanti mereka besar baru mengerti. Dan saya punya tugas sebagai istri amankan anak-anak. Ya. Kami punya anak-anak. Begitu saya tinggalkan suami di penjara dan saya berangkat ke luar negeri, ke tempat yang gelap, yang belum tahu tujuan apa, tapi saya hanya ambil pakaian sedikit dan kami berangkat. Kami berlayar 12 jam ya, Yohana. Iya, ya. Betul. 12 jam. Betul. Baru sampai di pantai, kami disuruh Harus lompat. harus lompat. Baru waktu itu saya hamil 3 bulan. Iya. Saya harus Hamil lompat. mensorak ya, mensorak 3 bulan dalam kandungan. Jadi ibu-ibu kami punya hidup juga tidak gampang, berat. Tapi yang saya bisa sampaikan untuk ibu-ibu, tidak ada lain. Kita harus kuat berdoa. Iya. Untuk Tuhan kita taruhkan segala sesuatu yang kami inginkan. Tuhan pasti akan berikan jalan lain. Iya. Ya. Ya, jadi untuk memperingati hari apa itu perempuan sedunia ini itu apa sedikit kesan dan pesan sebagai perempuan Papua yang ada di luar negeri. Kita mau menyampaikan kepada perempuan-perempuan khususnya buat kami yang ada di tanah air bahwa tetap kuat, tetap semangat terus dan harus melihat situasi baik yang mana untuk yang dapat menguntungkan kita ke depan. Dan saya senang sekali sore ini bisa berbincang-bincang dengan kakak Kori, Nyonya almarhum Maaf. Mungkin ada yang belum kenal, Tompu generasi muda ini barangkali ada yang belum kenal, bisa lihat langsung. Ini Nyonya Kori yang sudah bersedia sore ini. Saya senang sekali kakak. Saya senang sekali untuk bertemu, berbincang-bincang tentang pribadi apa kakak punya. Mungkin ada pesanan-pesanan lain lagi yang mau sampaikan. Kakak boleh sampaikan. Oke. Saya tidak keluar lagi dari apa yang tadi permulaan saya katakan, bahwa perkembangan dan hidup dari satu wanita mulai dalam keluarga. Tapi khususnya untuk generasi muda sekarang, perempuan Papua, Ya. umur 12 sampai 30 ke atas. Kamu harus jaga kamu punya tubuh baik, undang Tuhan hidup hadir dalam kamu punya tubuh supaya kamu tidak pergunakan tubuh sebarang di luar sana. Kamu mengerti apa maksud saya di luar sana? Jangan ada pergaulan intim di luar sana. Kamu harus jaga tubuh itu baik karena tubuh ini adalah rumah Tuhan. Kalau Roh Kudus ada di dalam tubuh, ke wanita Papua, kau akan cari kekasih calon suami yang baik dan kau tidak boleh jadi wanita pelakor. Ya. Apa yang saya katakan perempuan pelakor itu perempuan pemburu laki-laki orang. Oke. Ya, banyak perempuan Papua sekarang juga yang mau jadi istri kedua, istri ketiga. 02, 03. Itu Iya. di sana sekarang istilahnya itu istri kedua itu mereka pakai 02. Ya, karena mereka tidak ada visi. Jadi perempuan-perempuan yang mau jadi istri kedua, ketiga itu perempuan-perempuan yang tidak ada visi. Mereka hanya mau kejar kedudukan dari suami orang. Mereka mau ingin dapat uang, mereka mau ingin dapat rumah yang bagus dengan kalau kawin dengan laki-laki itu, tapi salah. Laki-laki apapun yang rendah asal dia mengasihi engkau. Dan bapak-bapak jangan hubungan intim di luar sana. Ya, Harus tanggung jawab dalam keluargamu, karena hubungan intim di luar sana nanti bapak-bapak itu bawa dosa ke dalam keluarga, nanti anak-anak bapak tidak tumbuh dengan baik, tidak dapat berkat, dan tanah Papua nanti penuh dengan dosa. Dan saya pikir itu orang Papua, laki-laki, perempuan, anak muda, kami harus bersatu seperti Ukraina.
mereka kuat dan berdiri karena mereka ada persatuan. Ya. Tapi jangan lupa berdoa Ya. dan percaya Tuhan. Ya toh, Ya, betul. Hidup dalam iman. hidup dalam iman. Ya. Nah, saya pikir itu ya bagus sekali kakak bisa menjelaskan sedikit tentang itu untuk ketemu anak-anak muda yang sempat bisa ikuti kita punya berbincang-bincang ya bisa bawa jadi mata pelajaran toh dalam kehidupan hari-hari. Mungkin ada lagi kakak ini hari perempuan sedunia, jadi kita mesti bebas-bebas kasih keluar tempu pendapat, bebas-bebas kasih keluar kita perasaan. Sampai hari besok ini seluruh dunia memperingati. Jadi maksudnya bangsa-bangsa ya, jadi kita mesti bilang, kita merasa bagaimana, kita bilang kasih keluar toh. Ya, hari ini tanggal 5. Hari ini kami dua ada tanggal di, 5. ya, kami dua ada di mana tadi sore? Di Fredes Palace. Betul kakak, itu yang tadi saya mau bilang. Kami dua tadi ke sana, tapi berdiri di gedung yang dong bilang gedung apa itu, hukum internasional di bangsa-bangsa semua ada di situ. Dong administrasi ada di situ. Iya, jadi kami dua tadi ada sempat ke sana mau tunjuk rasa bahwa lagi 3 hari lagi hari Internasional. hari perempuan sedunia. Jadi saya dan kakak juga ada, kakak nyonya juga kami dua pergi buat unjuk rasa. Jadi kami dua atas nama perempuan Papua di Belanda, kami dua juga berdiri di muka gedung Fredes Palace. Dan kami dua juga support, setuju PBB harus turun ke Papua. Ya toh, Oh iya. Ya, PBB harus turun. PBB harus turun. Ya. Jadi ini kami sudah tuntut. Di Papua sudah tuntut, jadi Papua juga harus tuntut terus. Betul, saya bilang ini Papua, PBB ini memang harus turun. Perserikatan bangsa-bangsa. Jadi orang Papua juga ada di dalam, jadi mereka harus turun supaya lihat sendiri apa yang terjadi di tanah Papua. Ya, jadi kami juga support. PBB harus turun ke di Papua. tanah Papua. Ya, supaya lihat dengan mata. Wah, terima kasih. Tapi hari ini saya senang sekali sudah makan sama-sama dengan kakak. Sudah minum kopi, teh, cookies lagi enak-enak di sini. Nah, maksudnya kita udah memperingati hari perempuan sedunia ini ke muka. Ya. Jadi jangan lupa kami dua sudah pergi ke Fredes Palace. Kami dua sudah berdiri di sana. Kami dua juga sudah support. Jadi nanti ikuti sebentar di film ini selanjutnya. Kakak terima kasih banyak dan Tuhan memberkati kakak. Dan kakak mau sembahyang buat kita dua pendek. Oh ya. Tuhan, terima kasih Engkau mau dengar suara kami di Belanda dan di seluruh Papua dari Sorong sampai Merauke. Kami serahkan semua perasaan kami di dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Amin. Amin. Kakak selamat memperingati tanggal 8 Maret. Besok lusa hari Selasa. Untuk semua perempuan Papua di mana saja berada. Di hutan rimba, di pelosok-pelosok mana saja. Di gunung-gunung. Di pinggir air. Di lautan. Kami berdoa semoga semua akan merasakan situasi atau suasana hak dari perempuan Papua. Sampai jumpa lagi. Dah.